Ori hanya bisa pasrah. Dia menangis meratapi nasibnya. Ori memejamkan mata, tak sanggup melihat eksekusi terhadap dirinya sendiri. Ricky menjadi mainan makhluk penghuni pohon itu. Makhluk itu sesekali melilitkan lidahnya dan mengangkat Ricky ke atas pohon. Mayat-mayat itu masih mengenakan jaket. Assalamualaikum hororers, balik lagi bareng saya Adit di podcast Horor The Myth. Berhubung hari ini malam Jumat, jadi sengaja saya buatin segmen baru yang namanya Nyari Mamat. Nyarita horor malam Jumat. Seperti biasa saya akan bacain cerita-cerita horor yang wow, ngeri kepada kamu. Jadi simak terus video ini sampai akhir, oke? Di episode kali ini saya akan kembali membawakan cerita tentang Kualat Gunung Pulau Sari bagian 4. Insya Allah sekarang adalah part terakhirnya, jadi maklum kalau durasinya agak panjang. Di part terakhir ini juga mengisahkan tentang perjalanan akhir seorang ori. Dan akan ada misteri yang terpecahkan. Buat kalian yang masih bingung cerita Kualat Gunung Pulau Sari ini, mending kalian tonton dulu dari part pertama. Videonya ada di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Pasang headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kamu lagi sendirian. Abah Sarta menghampiri kamar yang Ori tempati dengan perasaan marah. Dia mengambil arit dan menggodor-gedor pintu kamar. Abah Sarta geram. "Pergi dari sini!" Ori bergegas segera berkemas untuk pergi dari rumah itu. Dia beralih menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhnya. Di luar rumah, Ori bertemu dengan Mak Sapinah. Dia memberi Ori keris kecil dan meminta Ori untuk menyimpannya. Ori semakin panik ketika melihat Abah Sarta mengacukan arit dari arah pintu rumah. Dia lalu berlari tanpa arah tujuan. Semakin masuk ke pedalaman hutan. Hujan turun. Ori berteduh di bawah pohon. Walaupun hujan deras, sialnya bola api itu, Ocos itu masih tetap melayang-layang di langit. Dia tidak padam sama sekali. Saking kesalnya, Ori menantang Ocos itu. Dia sudah geram karena terus diikuti kemanapun dia lari. Di tengah derasnya hujan, ada wanita yang berdiri di depan pohon besar. Dia adalah wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. Ori masih merasa kesal. Dia malah menantang wanita itu dan mengarahkan keris yang diberi Mak Sapinah. Ori menyerang wanita itu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ori dibuat menyesal. Harusnya Ori tidak menyerangnya. Sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Mungkin saat itu Ori sedang halusinasi. Keris itu terlanjur menusuk tenggorokan Ricky. Ricky sekarat. Di tengah sekaratnya, Ricky sempat meminta Ori untuk pulang. Ori sangat menyesal malam itu. Dia memakamkan jasad Ricky yang semula dia ingin bawa pulang. Ori lanjut menyusuri jalan setapak yang seolah tak berujung. Mira dan Eldi tak lagi muncul. Ori mencium bau api unggun. Dia berjalan ke arah api unggun itu. Tapi yang dia lihat bukanlah orang yang sedang berkemah, melainkan itu adalah gubuk tua yang pernah dia datangi. Pak Jaro menatapnya dengan tatapan datar, sementara Ori tetap waspada. Tangan kanannya bersiap memegang pisau. Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu dan menunjukkan hal yang mengejutkan Ori. Di sana tergantung dua orang yang dikenal Ori. Mereka adalah Abah Sarta dan Mak Sapinah. Keadaan mayatnya mengerikan. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Pak Jaro bilang, mereka mati karena mencoba menyelamatkan Ori. Dia lanjut
menjelaskan bahwa Ori beruntung lahir di malam Jumat, sehingga jin di sana tidak bisa melukainya. Tapi Pajaro tidak akan membiarkan Ori pergi dari gunung itu. Pajaro berniat membunuh Ori, dibantu oleh 2 orang yang muncul dari belakang gubuk. Ori lantas berlari tanpa arah. Yang penting, dia selamat dari kejaran Pajaro. Dia bersembunyi di balik batu berlumut. Pajaro semakin mendekat. Ketika hendak berlari, Ori tersungkur. Dia tak lagi sanggup berlari. Pajaro dan kedua algojo lainnya berhasil menangkap Ori. Ori meronta-ronta. Dia meminta ampun. Tapi Pajaro tak bergeming. Dia tetap ingin melancarkan niatnya, membunuh Ori. Mereka semua tiba di tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi, membentuk suatu lingkaran, dan tubuh Ori dibaringkan di tengah lingkaran itu. Pajaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Pajaro lalu mendekati Ori dan menancapkan sebuah batang kayu di dekat kepala Ori. Ori hanya bisa pasrah. Dia menangis meratapi nasibnya. Ori memejamkan mata, tak sanggup melihat eksekusi terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba, "Ampun Nyai," gumam Pajaro. Ori membuka mata. Dia melihat Pajaro dan kedua anak buahnya berlutut. Ori lantas membalikan badan dan dia melihat ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan. Wanita itu adalah wanita yang Ori serang beberapa hari yang lalu. Wanita itu tersenyum anggun ke arah Ori, berbeda dengan Pajaro dan anak buahnya yang ketakutan. Wanita itu meminta Pajaro untuk tidak membunuh Ori. Karena ketakutan, Pajaro pun menurut dan dia lari terbirit-birit. Wanita itu pun tiba-tiba menghilang. Ori dibiarkan terkapar di sana. Dia sudah kelelahan 2 hari berada di sana. Ori hanya makan pisang yang dilemparkan oleh koloni monyet. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Ternyata muncul seorang wanita menggendong tas ransel. Wajahnya juga pucat karena kelelahan. Ori bisa bernapas lega. Wanita itu memperkenalkan diri. Namanya Uswah. Dia sudah tersesat selama 2 hari di gunung itu. Uswah mendekati Ori lalu melepas ikatannya. Uswah pun menceritakan kejadian yang serupa dengan Ori. Semua temannya mati dan hanya dia yang tersisa. Uswah mengajak Ori keluar dari gunung itu. Mereka berdua berjalan. Sampai sore mereka tak kunjung menemukan jalan setapak. Mereka semakin masuk ke dalam hutan. Mereka memasuki area yang mengerikan. Mereka semua masuk ke area yang banyak mayat-mayat manusia terkapar. Itu adalah mayat para pendaki. Mayat-mayat itu masih mengenakan jaket, ransel, dan sepatu gunung. Sungguh mengerikan. Uswah dan Ori terus berjalan hingga mereka tidak menemukan mayat-mayat itu lagi. Selang beberapa saat, terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. "Curug Putri, itu pasti Curug Putri," kata Ori dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memapah Ori mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Mereka senang. Karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Saat Ori dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, mereka melihat rombongan orang membawa keranda mayat. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah mayatnya Eldi. Dia mati dengan wajah berlumuran darah. Saat Ori menghampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Ori sadar, itu adalah jin. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan.
Ori menutup kedua mata dengan telapak tangannya. Lalu terdengar kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongnya beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit-prajurit kerajaan di Indonesia zaman dulu. Mereka semua membawa tombak. Uswah dan Ori panik melihat kejadian itu. Saat mereka akan kabur, jalan setapak itu hilang. Seketika itu tatapan Uswah kosong, dan dia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Ori menahan tubuh Uswah, tapi dua pengawal kereta malah mendorongnya. Ori berhutang nyawa kepada Uswah. Dia tidak mau lagi kehilangan temannya. Kereta kuda perlahan berjalan menuju cahaya. Ori mengikutinya dari belakang. Dia berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tidak terasa Ori sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya penuh bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil berlari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mir, syukurlah, gua ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitar sini. Ajak Ori kepada Mira. Enggak, Ri. Gue udah bilang, hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampein kaum gue kalau gue udah menikah dan punya anak. Ucap Mira menolak. Kereta kuda semakin menjauh. Ori segera berlari mengejar kereta itu. Tibalah mereka di sebuah singgasana keraton yang megah. Uswah dan Ori diperlakukan baik di istana itu. Mereka bisa merasakan makan yang enak. Setelah makan, sang ratu menunjukkan sebuah kuburan yang tertata rapi. Di batu nisannya tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Sang ratu meminta Ori dan Uswah untuk berziarah. Uswah dan Ori hanya berdoa sebisanya. Sang ratu berujar, meminta Ori untuk segera keluar dari gunung. Karena dia bilang, esok hari akan ada longsor besar di gunung itu. Sang ratu lalu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Ori dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ori yakin, itu adalah jalan keluar. Mereka harus segera keluar dari gunung itu sebelum longsor besar terjadi. Ori masih heran, kenapa sang ratu menyelamatkan mereka berdua, berbeda dengan pendaki lainnya yang mati mengenaskan. Setelah beberapa saat menelusuri jalan setapak itu, akhirnya Ori melihat cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Mereka berdua sangat senang, dan Ori tidak menyangka kalau dia bisa bertahan hidup selama beberapa hari di gunung itu. Sekitar jam 3 dini hari, mereka akhirnya tiba di parkiran motor. Masih banyak motor yang terparkir di sana, tapi anehnya, pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang menjaga di sana. Ori bergegas mengeluarkan motornya dan lanjut pulang. Saat tiba di perbatasan kampung, Ori dan Uswah dicegat oleh 3 orang laki-laki berbadan kurus tinggi. Ori mengira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Ori dan Uswah disuruh turun dari motor. Pendaki ya? Tanya salah satu dari mereka. Ya Pak, teman-teman kami tewas. Hanya kami yang selamat, kata Ori dengan hati-hati. Namamu tuh bagus.
Tanyanya lagi. Iya pak, saya tuh Bagus Asrori. Dan kamu Ratu? Iya pak, saya Ratu Uswah Hasanah, jawab Uswah. Suaranya parau. Dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-ngangguk. Ikuti kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tangan Ori. Dia mengajak Ori dan Uswah untuk menghadap tetua kampung. Dia berujar, Ori dan Uswah harus dibersihkan dulu sebelum pulang, karena di gunung banyak sekali dedemit. Mereka berdua dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semerawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Masih ada yang selamat. Silakan duduklah. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan Ori dan Uswah. Kakek itu menjelaskan sesuatu di luar nalar. Dia menjelaskan bahwa Ori dan Uswah sangat beruntung. Tubagus dan Ratu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi, dedemit di sana tidak akan pernah berani menyakiti mereka. Ori mengangguk paham. Pantas saja saat di keraton, Ori dan Uswah disuruh untuk berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Kakek itu pun berkata kalau mereka berdua berziarah secara gaib, karena makam sebenarnya ada di Banten. Kakek itu lanjut menjelaskan bahwa dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulau Sari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Ori tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan nama Asrori adalah penanda bahwa Ori masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluarganya. Dari kakek, bapak, dan sekarang Ori dan adik-adiknya mempunyai nama berawalan Tubagus. Singkat cerita, Ori dan Uswah dibersihkan. Ternyata hanya Uswah yang diikuti oleh dedemit gunung. Dia diikuti oleh jin anak-anak. Dia diobati oleh kakek itu hingga Uswah lunglai dan pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswah siuman. Mereka diperlakukan dengan baik oleh warga kampung. Bahkan Ori tidak diperbolehkan mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar Ori dan Uswah ke rumahnya masing-masing. Sementara motor diangkut mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Polosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah omnya Mira, sangat marah kepada Ori. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggap Ori lalai menjaga Mira. Untung saja Ori bebas dari tuntutan, karena Ori termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau Ori menyakiti bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung itu, Ori mengalami trauma. Dia sering berdiam diri di rumah. Ori tidak menyangka kalau dia masih bisa hidup. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Ori tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin. Dan Ori yakin roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Ori tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau Ori sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampirinya. Dalam mimpi, Ori pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia.
dan sudah mempunyai 50 anak. Ori selalu memujuknya untuk pulang, tapi Mira tetap tidak mau. Dia tetap menolak. Dalam mimpi, Ori juga pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Dia melihatnya sedang bekerja memecah batu yang besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabuk punggung Eldi. Ori menangis melihatnya seperti itu. Ori juga bertemu Ricky dalam mimpinya. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Ori melihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong. Wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Ricky menjadi mainan makhluk penghuni pohon itu. Makhluk itu sesekali melilitkan lidahnya dan mengangkat Ricky ke atas pohon. Singkat cerita, suatu sore Ori sedang termangu di jendela kamar. Seseorang mengetuk pintu rumah. Ori segera bukakan pintu. Ori terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapannya. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilakan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. Ori bertanya, "Ada apa ya Om?" Om Bobby meminta, "Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira." Buat kalian yang pengen cerita pengalaman kalian, bisa kalian kirim ke sini. Bisa DM ke IG kami atau bisa langsung email. Follow juga Instagram saya pribadi di sini dan follow Instagram podcast horor demit di sini. Oke, sampai ketemu di segmen Nyari Mamat selanjutnya. Assalamualaikum.